Keluarga dari Vina, kakaknya dan juga bapaknya kembali memberikan statement di media bahwa keluarga mereka tuh sepertinya kayaknya nggak terima dan juga menolak kalau kasus ini tuh dijadikan adalah motifnya terkait dengan laka lantas tunggal tersebut. Kita bisa pahami ya secara psikologi bahwa selama ini kan 8 tahun terakhir begitu banyak masyarakat yang simpati dengan keluarga ini. Tapi sekarang justru malah berubah 180 derajat yang dikesankan bahwa ini mereka ini terlalu mengada-ada, apalagi juga sudah difilmkan. Dan difilmkan, ya memang mereka sebenarnya nggak salah-salah banget. Secara undang-undang kan mereka hanya mengikuti apa yang telah diputuskan 8 tahun lalu dengan ada 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka nggak terima disampaikan dari kuasa hukumnya Marliana bahwa nggak terima kalau Vina itu karena laka lantas dan meminta polisi ataupun juga penyidik segera melakukan pencarian untuk 3 DPO untuk segera ditangkap. Banyak netizen yang komentar, DPO-nya itu hantu katanya, karena kejadian ini tuh tidak ada yang seperti putusan 8 tahun lalu. Ya, serba salah ya, karena mereka apalagi juga sudah meyakini ini dari 8 tahun lalu dengan berbagai macam alasan, tidak ditemukan luka yang begitu signifikan ataupun juga kerusakan di HP dan juga di motor. Ya, itu kan bukan satu hal yang mutlak ya. Itu adalah bagian yang sifatnya sangat case sekali tergantung dengan kondisinya. Ya, alasan mereka adalah kami berpatokan pada putusan pengadilan. Tolong, katanya, kami minta klarifikasi dari pihak kepolisian. Kalau memang ini adalah laka lantas, beri kami alasannya kenapa kok bisa seperti itu. Ya, itu adalah jawaban yang diplomatis. Tapi sebenarnya aku bisa melihat mereka nggak percaya kalau ini adalah laka lantas seperti temuan-temuan terbaru yang memang sepertinya mengarah ke sana. Dan yang tidak kalah serunya, pada saat Pitra Romadhani, kuasa hukum Ibtu Rudiana, juga memberikan beberapa statement menyindirlah dari saksi-saksi yang baru muncul di wawancaranya Kang Deddy Mulyadi. Ada saksi kan kita tahu ya, siapa? Saksi Ismail atau siapa yang memberikan statement pada saat diwawancara itu mengatakan, saya lihat malam hari itu mereka itu ugal-ugalan di trail-trailin dan sejenisnya. Dugaan saya itu adalah Vina dan Eki. Nah, Pitra bilang begini, omongannya mereka ini kok menggunakan kata-kata dugaan gitu, itu kok tidak natural dan kesannya itu kayak sudah direkayasa. Jadi memang Fitra tidak mengatakan secara langsung bahwa mereka tuh bohong atau enggak, tapi dia tidak percaya kok ngomongnya dengan kata-kata dugaan, itu kan hal yang aneh katanya. Tapi menurut aku enggak juga ya, dengan knowledge tentang dunia hukum kan bukan berarti kalau kamu menggunakan kata dugaan, otomatis kamu itu berbohong, kan nggak juga. Dengan undang-undang yang kita sudah ketahui, kita bisa akses, menurut aku ini adalah cara yang aman dari Pak Ismail untuk menyampaikan apa yang mau dia sampaikan di Kang Deddy gitu. Ada juga inisial R yang melihat mereka dikeroyok bukan cuman Aep. Ya, dugaannya R ini adalah Rana, yang sudah aku bilang tadi, itu terkait dengan sosok yang dia bilang dia ngelihat ada pemuda itu yang dikeroyok gitu, tapi berbeda waktunya, sepertinya itu nggak masuk akal. Ya, itu adalah opiniku teman-teman. Terus hasil visum yang dikatakan dari Pitra bahwa ada noda merah aktif yang bukan menstruasi maupun aborsi karena adanya benturan atau tekanan yang melebihi kekuatan jaringan tersebut untuk bertahan. Dengan banyaknya kejanggalan, dengan segala hormat, misalnya ya kayak data ilmiah ada aja ya tentang terkait dengan ekstraksi SMS-nya Vina aja, kenapa tidak dibuka 8 tahun lalu, padahal itu sudah ada juga. Kesannya itu yang diambil hanya hal-hal yang sesuai dengan keyakinan seseorang aja. Ini pokoknya harus ada unsur pidananya, yang nggak ada hubungannya nggak usah diikutkan. Bagian itu unik menurut aku. Terus juga dikatakan sudah 13 hari otopsi ditemukan ada sperma. Kita tahu juga dari sejumlah dokter forensik pun mempertanyakan, oh gitu ya, masih bisa ya setelah 13 hari dimakamkan, kok masih bisa ditemukan cairan tersebut? Itu ceritanya seperti apa ya? Kalau kita ngomongin sebuah klaim dari data ilmiah, kita lawannya juga dari orang yang dengan data ilmiahnya.
Bagi aku ngobrol dengan sejumlah dokter otopsi, kayaknya agak sulit ditemukan kalau sudah dimakamkan lebih dari 3 hari, itu udah sulit sekali. Ditambah lagi, ada pengakuan dari nenek-nenek yang membersihkan Vina, memandikan ya sebelum dimakamkan, itu kan dia sudah mengatakan bahwa dia sudah membersihkan semuanya. Yang namanya muslim kan memang seperti itu ya, bahkan ya dibersihkan lah, kalian sudah mengerti detailnya seperti apa. Itu adalah hal yang janggal. Nah, poinnya adalah apakah jangan-jangan data-data visum, otopsi, itu bukanlah data yang murni, tapi dugaannya ada titipan di situ. Karena dengan sebegitu banyaknya kejanggalan, hal tersebut kayaknya tidak menutup kemungkinan ada mengarah ke sana. Karena sudah bertolak belakang dengan, ya, knowledge juga tentang temuan sperma tersebut gitu. Ahli forensik dari tim Saka Tatal pun juga mengatakan ya dalam sidang yang sudah kita lihat beberapa waktu lalu bahwa poinnya adalah bukan pukulan manusia, karena benda tumpul itu dengan luka yang sebegitu dahsyatnya itu biasanya akan selalu selalu kayak ada kalau dipukul gitu kan ya, kamu pasti akan 1, 2, 3 atas bawah atas, itu tidak ada polanya seperti itu. Dan sebegitu kuatnya dugaannya dari ahli forensik tim Saka Tatal ini adalah kayak benda yang begitu tumpul banget, dan si Vina itu yang menghampiri bendanya. Dugaannya adalah bisa aja itu adalah tiang, lampu, kemudian juga trotoarnya di tengah separator tersebut, ditambah lagi dengan ada temuan daging yang miliknya Vina. Dan itu juga memang sebenarnya sudah ada ya di data tahun 2016, tapi juga tidak dikonsider gitu. Sama seperti data dari handphone ekstraksi tersebut yang juga sepertinya tidak terlalu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim saat itu. Entah apa alasannya gitu. Terus Widi dan juga Mega. Mereka itu sudah tahu ada Widi dan Mega, katanya, kata Farhad. Tapi nggak pernah dipanggil dari dulu. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah mengarah ke hal tersebut, kayaknya alat bukti, saksi, itu nggak bakal ditunjukkan ataupun juga dihadirkan. Itu adalah statement dari Farhad Abbas yang sepertinya semakin kesini semakin mendekati banyak kebenaran, teman-teman. Nah, Susno Duwaji pun juga curhat nih ya, mantan kabar reskrim waktu menjadi saksi ahli di sidang Saka Tatal. Waktu dia menjadi saksi ahli di sidangnya Saka Tatal, kan katanya itu waktu dia itu jam 1 siang. Dia itu mau makan siang, teman-teman. Dan dia mumpung lagi ke Cirebon, dia mau cari yang namanya rumah makan empal gentong terenak di sana di mana gitu. Dia minta tolong sama anggota polisi, namanya juga senior kan ya. Dianterin lah buat cari rumah makan empal gentong yang paling enak di sana. Dia mendengar kabar bahwa polisi yang menemani dia untuk cari makan siang tersebut itu diperiksa oleh propam yang diperintahkan oleh seorang Kapolres inisial R. Waduh. Ini adalah hal yang subjektif, tapi adalah mencerminkan sesuatu hal. Mencerminkan apakah propam itu kan bagian yang menindak adalah untuk anggota polisi ya, kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya macam-macam lah gitu. Artinya dari sini adalah anggota polisi ini begitu nggak suka kayaknya sama Pak Susno Duwaji, karena komentarnya beliau itu di media massa begitu sangat keras. Nah, Pak Susno Duwaji adalah sosok yang memang beberapa bulan terakhir ini sangat yakin ini adalah laka lantas tunggal, sama seperti keyakinan dari Bu Titin yang dari awal kemunculan viralnya kasus ini memang mengatakan seperti itu. Dan konsisten sampai sekarang. I don't know. Nah, keluarga Sudirman juga kembali meminta tolong kepada Kapolri bahwa tolong dibantu di mana keberadaan Sudirman itu. Ya, terakhir sih kan di Polda Jawa Barat. Poinnya adalah keluarga Sudirman ini bingung apakah Sudirman ini akan mengajukan peninjauan kembali juga atau enggak. Karena dari ke-7 terpidana sekarang ini kan 6 orang itu di bawah Pradi, sementara 1 lagi itu berbeda sendiri si Sudirman ini. Yang 6 sudah fix mereka akan mengajukan PK, tapi si Sudirman bagaimana? Kan mereka juga ngerasa kasihan ya dengan Sudirman. Kalau dia tidak mengajukan PK, ya nggak akan mungkin dia bisa ada potensi buat bebas.
walaupun dengan alasan yang seperti sudah aku bahas di video sebelumnya, katanya dia sudah merasa nyaman, sudah enak lah hidupnya sekarang. I don't know, seenak-enaknya hidup di penjara, apakah seenak kita hirup udara bebas di luar? Ya terlepas dari itu, ini kan juga ngomongin soal kebenaran. Kalau dari sidang Sakatata nanti dia menang, terus terpidana juga PK-nya diterima, ya artinya Sudirman juga salah satu bagian yang korban dari salah tangkap dan juga salah vonis sih menurut aku. Apalagi dengan adanya analisa terbaru terkait dengan ekstraksi dari SMS-nya Vina, menurut aku itu udah sangat kuat banget. Potensinya mereka untuk menang sangat tinggi banget sih. Ya, terlepas apakah ini laka lantas atau bukan, tapi sudah clear bahwa terpidana bukanlah pelakunya karena memang tidak ada tuh TKP yang di depan SMP tersebut, terus juga yang ada di kebun-kebun tersebut juga tidak ada, karena dengan jarak yang begitu singkat, dengan komunikasi terakhir menjelang jam setengah 11 malam, dan ditemukan Vina Eki itu nggak nyampe jam 11, mungkin 10 menit kemudian setelah peristiwa tersebut, ya mana mungkin lah dibawa ke kebun-kebun lah, dibegitukan, dibalikin lagi ke sana, kecuali punya kekuatan super power gitu, bisa secepat itu. Ya, ini adalah bagian-bagian yang sudah mencapai tahapan-tahapan yang sudah clear. Mudah-mudahan para penyidik dan juga tim khusus dari Mabes Polri sekarang yang sedang menangani kasus ini diberikan kemudahan untuk mencari tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan cuma sekedar dengan kata-kata, ini sudah ingkrah, sudah ada kekuatan hukum tetap. Tidak bisa seperti itu. Justru inilah saatnya untuk menguji hasil vonis dari kekuatan hukum tetap tersebut, apakah benar atau tidak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.